5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang berkunjung. Adik-adik, di sini Siti dan keluarganya itu berkunjung ke rumah Ani. Nah, Ani ini adalah teman Siti. Usia mereka itu sebaya. Apa sih Kak arti sebaya itu? Sebaya itu artinya hampir sama usianya ya. Lalu di sini dijelaskan bahwa Ani itu seorang anak yatim. Kak, anak yatim itu apa? Nah, anak yatim itu anak yang tidak memiliki ayah atau ayahnya sudah meninggal. Itu disebut dengan anak yatim. Kalau anak piatu itu berarti tidak memiliki ibu. Kalau anak yatim piatu berarti sudah tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Nah, di sini Ani itu anak yang pandai dan rajin. Keluarga Siti ini sering menyantuni atau membantu keluarga Ani. Nah, kata yang pertama adalah anak yatim. Coba adik-adik buat kalimat dengan kata anak yatim. Di sini Kak Citra contohkan Eko anak yatim. Kata berikutnya adalah berkunjung. Coba adik-adik buat kalimat dengan kata berkunjung. Contoh dari Kak Citra, aku berkunjung ke kebun binatang. Kalian buat kalimat yang berbeda dengan punya Kak Citra ya. Lalu kata berikutnya ada kata pandai. Nah, gampang ya adik-adik kalau membuat kalimat dengan kata pandai. Edo anak yang pandai. Begitu. Lalu ada kata apa lagi ya di sini? Kata menyantuni. Nah, menyantuni itu artinya memberi sumbangan atau memberi bantuan. Itu menyantuni adik-adik. Contoh kalimatnya, kami menyantuni anak yatim. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali itu diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nah, yuk kita pelajari bersama adik-adik. Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Maka uang kembalian Siti itu berapa adik-adik? Kita harus cari tahu dulu ya. Uang kembalian Siti dari Rp5.000 dikurangi Rp2.000. Nah, kita kurangi dari angka paling belakang. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0 juga. 5 dikurangi 2. Ya, 3. Berarti
Uang kembalian Siti itu adalah Rp3.000. Nah, sekarang uang Rp3.000 itu dengan pecahan uang apa saja? Kak Citra punya beberapa kelompok uang yang bisa untuk kembalian Siti sebanyak Rp3.000. Contohnya di sini satu lembar Rp2.000, lalu ada satu lembar Rp1.000. Nah, ini bisa untuk kembalian Siti. Atau bisa juga dengan uang seribuan sebanyak 3. Nah, nilainya sama Rp3.000. Atau bisa juga dengan 3 keping uang Rp1.000. Itu nilainya sama, yaitu Rp3.000. Coba kalian adik-adik ya bikin uang dari kertas ya. Kalian tulis di kertas sobekan begitu beberapa pecahan uang. Nah, kalian bisa bermain jual beli. Nah, siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli. Nah, nanti kalian akan belajar di situ mengembalikan uang kembalian dari barang yang dibeli oleh teman kalian atau kakak kalian atau adik kalian. Di sini selanjutnya Ali juga sama mendapat uang dari nenek Rp5.000. Lalu Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Berapa kembaliannya Ali? Nah, di sini kita kurangi 5.000 dikurangi 1.000. Ayo adik-adik, berapa 5.000 dikurangi 1.000? Ya, Rp4.000. Jadi uang kembalian Ali adalah Rp4.000. Lalu kelompok pecahan uangnya bagaimana Kak Citra? Nah, di sini contoh dari Kak Citra untuk mendapatkan Rp4.000 adalah 1 lembar 2.000-an dan 2 lembar 1.000-an. Nilainya 4.000 adik-adik. Bisa juga dengan 4 lembar uang 1.000-an. Nah, bisa juga dengan 1 lembar uang 2.000-an lalu 2 keping uang 1.000-an. Ini nilainya sama, yaitu Rp4.000. Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli buku seharga 3.000. Maka berapa ya kembalian uang Siti? Berarti 5.000 dikurangi 3.000. Ayo, berapa adik-adik 5.000 dikurangi 3.000? Ya, Rp2.000. Jadi uang kembalian Siti adalah Rp2.000. Nah, untuk pecahan uangnya bagaimana? Ya, bisa dengan 1 lembar uang Rp2.000. Atau bisa juga dengan 2 lembar uang 1.000-an. Atau bisa juga dengan 2 keping uang 1.000-an. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek ini Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, adik-adik, pada pembelajaran ini kalian akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Seperti ini gambarnya adik-adik. Membuat prakarya tempat pensil yang cantik. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah botol plastik bekas minuman ringan cukup 1 buah saja. Lalu kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna lainnya. Ukurannya 21 cm dikali 8 cm sebanyak 1 lembar. Lalu potongan sisa kertas pembungkus kado berwarna perak, emas atau warna apa saja yang ukurannya 1 cm dikali 21 cm sebanyak 1 helai. Lalu ada 3 helai potongan kertas sampul warna merah. Ukurannya ini untuk membuat bunga mawar ini adik-adik. Lalu ada selembar kertas warna hijau muda, itu ukurannya 4 cm kali 8 cm. Itu untuk membuat daun dari bunga mawar, setangkai ranting kering dari rerumputan, lem tembak atau hot glue atau lem uhu juga bisa, gunting, spidol merah dan hijau, mistar atau penggaris. Nah, ini alat dan bahannya. Langkah-langkahnya seperti ini adik-adik cara membuat tempat pensilnya. Yang pertama, siapkan sebuah botol plastik, bersihkan dan keringkan terlebih dahulu adik-adik. Langkah kedua,
gunting botol dengan tinggi dari dasar botol plastik kira-kira 3/4 panjang pulpen atau pensil. Ambil potongan botol paling bawah. Nah ini ya, paling bawah ini. Simpan bagian atas untuk kerajinan yang lainnya nanti. Adik-adik harus hati-hati saat menggunakan gunting, atau kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian. Langkah yang ketiga, kita menyiapkan kertas yang diperlukan tadi. Lalu balut bagian teratas botol plastik dengan kertas sampul warna hijau, karena ini warnanya pakai kuning ya adik-adik ya, dengan ukuran 21 cm dikali 8 cm. Kita mungkin memerlukan penggaris, spidol atau pulpen dan gunting untuk langkah ini. Gunakan lem tembak atau lem uhu untuk menempelkan kertas pada botolnya. Langkah berikutnya, tambahkan sedikit hiasan di bagian atas potongan botol plastik. Tempelkan secara melingkar kertas warna perak, emas, atau warna lainnya yang tersedia. Siapkan, nah sekarang mulai hiasannya. Siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas warna hijau muda ukuran 4 cm x 8 cm. Buat daun kecil-kecil adik-adik. Lalu berikutnya, siapkan setangkai batang atau ranting rerumputan yang telah kering. Kalian siapkan terlebih dahulu. Lalu buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas. Lihat caranya pada tutorial cara membuat bunga mawar merah dengan teknik melipat pita. Nah nanti adik-adik cari ya di channel YouTube cara membuat bunga mawar dengan teknik melipat pita. Tentunya kita juga boleh menggunakan model bunga kertas yang lainnya. Mungkin beberapa tutorial cara membuat bunga kertas di bawah ini dapat menjadi pilihan yang bagus untuk kreasi kita. Gunakan spidol merah untuk menutupi bekas potongan kertas atau bekas guntingan di sisi kertas yang terlipat berwarna putih. Gunakan lem tembak atau hot glue atau lem uhu juga bisa untuk menempelkan hiasan tadi ya, berupa bunga mawar, lalu daunnya, rantingnya itu kepada botol ya. Kita tempelkan di botolnya adik-adik. Susunlah seperti membuat sebuah segitiga. Biarlah lem mengeras dan dingin hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat. Nah itu tadi cara membuat tempat pensil dari botol bekas. Sebenarnya bisa ya adik-adik ya, dengan kain flanel, lalu dengan kain sisa jahitan atau kain perca, itu bisa juga untuk menjadi hiasan tempat pensil. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.